Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut kembali ya dari materi sebelumnya, yaitu tentang definisi graf. Di akhir video saya memberikan tentang definisi simpul akhir ya. Simpul akhir kita kemarin itu di video sebelumnya seperti ini gambarnya, grafnya ya. Tapi mungkin peletakan V1, V2, V3-nya mungkin agak berbeda. Misalnya seperti ini ya, kemarin begitu. Saya mengatakan V5 adalah simpul akhir dari graf, ini misalnya graf G1, begitu. Ya, karena simpul V5 dia berderajat 1. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu derajat. Derajat dari suatu simpul ya adalah banyaknya rusuk yang hadir pada simpul tersebut, simpul V gitulah ya. Ya, banyaknya rusuk yang hadir pada simpul tersebut. Jadi kalau misalnya kita berpatokan pada G1 ya, simpul V5 di sini banyaknya rusuk hanya 1 ya. Maka derajat dari V5 adalah 1. Misalnya saya beri nama dulu rusuknya E4, E5 begini ya. Notasi dari derajat suatu simpul adalah biasanya dituliskan dengan bacanya degree ya. Degree of vertex V. Nah, biasanya disingkat gitu. Disingkat menjadi seperti ini, deg V ya. Degree of simpul tersebut. Jadi kalau V5 ini kita tuliskan di sini degree-nya dari V5 adalah 1. Oke. Nah, di sini kita coba lihat derajat dari setiap simpul yang ada di G1 ya. Saya mulai dari V1. Derajatnya ada berapa ada berapa rusuk yang hadir pada simpul V1, E1 dan E2. Maka degree-nya atau derajatnya 2. Nah, sekarang derajat dari simpul V2, berapa rusuk yang hadir pada V2? 2 juga. Ya, kemudian degree dari V3 berapa? Ada E2, E4 berarti 2. Nah, sekarang degree yang terakhir dari dari G1, graf G1, V4 ada berapa rusuk yang hadir pada V4? Ada 3 ya, E4, E3, E5, berarti 3. Nah, itu semua. Nah, jumlah di sini, jumlah derajat simpul pada suatu graf itu pasti genap. Ya, ini Bapak ini. 6 tambah 4, 10. Ya, 10 jumlahnya. Jadi degree antara ini jumlah dari degree VI ya. Nah, I dari 1 sampai 5. Nah, ada 10. Nah, setiap ada teorema yang mengatakan bahwa jumlah dari derajat simpul dari jumlah derajat simpul dari suatu graf. Dari jumlah derajat simpul dari suatu graf itu genap. Graf. Nah, graf itu genap. Pasti genap ya. Jadi kalau misalnya ada suatu simpul yang derajatnya ganjil, nah ini misalnya V5, kemudian V4 ya, derajatnya ganjil ya, 1 sama 3, jumlah simpulnya itu pasti genap. Ya. Makanya ketika kalian diberi pertanyaan, bisa tidak kalian membuat suatu graf kalau degree-nya V1 misalnya 5, V2 3, V4 itu 2. Nah, kalian bisa menggunakan teorema ini bahwa jumlah derajat simpul dari suatu graf G itu adalah genap.
Ya. Nah, di sini V1-nya derajatnya 5, V2-nya 3. 5 dan 3 ganjil. Tetapi banyaknya simpul yang punya derajatnya ganjil itu 2 ya, V1 dan V2. V4-nya 2. Ini pasti bisa kita buat suatu graf dengan representasi seperti ini, dengan degree yang seperti ini. Ya, tetapi kalau misalnya saya punya pertanyaan, derajat ini ada degree-nya gitu ya, V1-nya 6, degree-nya V2 itu 3, degree-nya V3 itu 4 misalnya, degree-nya V4 itu 2. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya, jumlah degree-nya dari graf tersebut. Pertanyaannya apakah dapat ya? Coba kalian gambarkan graf yang punya syarat seperti ini yang saya kotai begini ya. Nah, kalian bisa membantah ini bahwa kalian mau nyari sampai kapanpun ya, sampai berapa hari berapa malam gitu ya, 7 hari 7 malam atau sampai 1 bulan, setahun, kalian nggak akan pernah menemukan grafnya. Kenapa? Karena kita lihat di sini degree V1-nya genap ya. Ini ganjil 3 nih. Ini 4 genap. Ini 2 genap. Nah, 3-nya di sini nggak ada temannya. Otomatis jumlah derajat simpul pada graf tersebut kan ganjil. Nah, ini mesti nggak akan pernah kalian bisa gambarkan grafnya. Kalau ini pasti bisa. Ya, ini pasti bisa. Sorry, salah tanda. Ini pasti bisa. Nah, seperti itu. Itulah gunanya teorema tadi. Ya, untuk kalau saya punya pertanyaan atau kalau ada soal yang mengatakan degree-nya sudah diketahui, tetapi grafnya kayak apa ya? Nah, seperti itu. Jadi ilmu ini diperuntukkan untuk itu. Ya, ini kan implikasi dari ini tadi adalah kalau jumlah derajat simpul dari suatu graf genap adalah jika ada jika ada derajat simpul ganjil, banyaknya simpul tersebut genap. Ya, jadi ya kayak tadi nih yang saya kasih centang nih. Banyaknya simpul yang punya derajat ganjil ada 2, genap. Ya, kemudian yang ini nggak akan pernah kalian bisa bikin grafnya karena banyaknya simpul yang punya derajat ganjil hanya 1. Ya, jadi dia tidak bisa kalian buat suatu graf sampai kapanpun. Seperti itu ya. Tadi di video sebelumnya kita punya graf. Ya, sebentar saya ingat-ingat. Saya punya graf khusus. Saya hapus dulu ya. Yang tadi itu kayak apa ya? Saya agak lupa. Oke, udah ingat ya. Gini ya bentuknya ya. Gini toh. Nah, terus ini ada gininya. Ini ada loopnya. 1. Ini begini. Ini begini. Ya. Ini saya kasih. Kasih simpul. Seperti itu. Simpul ya. Teman-teman. Nah, ini simpul. Mungkin penyebutannya berbeda dengan simpul yang tadi ya. Tidak apa-apa. Ini E1, ini E2, ini E3, ini E4, ini E5, E6, E7, E8. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita coba lihat degree-nya pada graf G ini saya sebut lain ya, G2 berapa pada masing-masing simpulnya. Ya, degree dari V1 adalah 2. Degree dari V2 adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Degree dari V3 adalah 4. Degree dari V4 adalah 3. Degree dari V5 adalah 3. Loh, kok bisa 3? Loop di sini E8 itu kalau dihitung dalam degree-nya adalah 2. Ya, loop itu 2, berarti tambah 1 berarti 3. Nah, ini mesti graf nih. Ya kan?
Coba cek lagi ya, degree V1 ada 2. Rusuk yang hadir pada simpul V1, E1, E2. V2 degree-nya 4 karena ada E1, E3, E4, E6. V3 karena ada E2, E1, E2, E3, E4, E5. V4 ada 3, ada E5, E6, dan E7. V5 ada 3 karena E8-nya loop, itu 2, E7-nya 1. Kalau di total di sini, sigmanya adalah berapa ini? 6 tambah 8, 16. Ya, pasti akan genap. Ya, jadi degree simpul pada suatu graf. Jumlah degree dari simpul suatu. Jumlah degree dari suatu graf, jumlah degree simpul dari suatu graf itu pasti genap. Jadi bingung ya kalimatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia pasti akan genap. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, yang paling pojok bawah ini, itu tinggal dijawab saja, tidak akan bisa kita menggambarkan graf dengan syarat seperti ini dikarenakan degree dari simpul yang berjumlah ganjil itu hanya 1. Ya, harusnya genap. Ya kayak ini 3 nih. 3 ada 2. Sini 1 sama 3 ada 2. Jadi banyaknya simpul yang punya degree ganjil itu genap. Ya itu agak membingungi kalimatnya, tapi saya harap dengan pemahaman ini kalian bisa paham ya. Nah, itu tentang degree. Kita masuk ke representasi graf dalam matrik ya. Oke, saya hapus dulu deh. Oke, ya, kita masuk ke representasi graf pada matrik. Ya, ada 2 matrik ada 2 representasi graf pada matrik. Representasi apa sih? Penglihatan ya, presentasi, represent. Jadi mempresentkan kembali suatu graf. Jadi selain graf bisa dibuat kayak tadi gambar gitu, dia juga bisa dibuat dalam bentuk matriks ya. Ada 2 jenis ya. Yang pertama matriks tadi kita sudah di video sebelumnya kita sudah belajar tentang agensi sama insiden ya. Agensi itu bertetangga, insiden itu adalah kehadiran persisian ya. Nah, di sini agensi matrik adjacensi ya. Nah, ini biasanya disebut dengan matrik ikatan bahasa Indonesianya. Karena dia berikatan tadi antar simpul dengan simpul ya kan, V1 dengan V2. Dua simpul dikatakan berikatan ketika ada rusuk di antara keduanya atau ada ikatan di antara keduanya. Yang kedua adalah matrik incidence. Ya, ini biasa disebut dengan matrik kehadiran. Oke? Nah, kehadiran itu tadi yang kedua, yang insiden tadi persisian, jadi suatu suatu rusuk yang di rusuknya itu ada 2 simpul yang menghubungkan. Jadi ada rusuk yang menghubungkan 2 simpul, seperti itu kehadiran. Oke, misalnya sekarang kita bahas yang agensi dulu. Saya punya, dia dinotasikan seperti ini ya, dia matriks kan. Nah, bentuknya kan seperti ini ya, AIJ, berarti di sini ada A11, A12, A13, A14, A1N gitu ya, dan seterusnya. Nah, AIJ ini isinya apa? AIJ ini hanya ada 2, 1 dan 0 ya. Kapan entry dari suatu matriks baris dan kolom 1 misalnya baris kolom 1 2 gitu diisi dengan 1 ketika simpul I dan J berikatan. Nah, ini kapan dia diisi 0? Ketika simpul I dan J tidak berikatan. Berikatan. Ya. Jadi hanya ada 2, I dan J. Kita misalkan aja matrik agensi. Kita bikin ya. Seperti ini. Kita bikin apa jenenge grafnya dulu. Aduh, sorry. Kita bikin grafnya dulu
Saya mau menggambarkan dia ada loop ya, supaya kan ada loop, ada rusuk ganda. Jadinya nanti langsung bisa kelihatan jelas. Ini rusuk ganda ya, seperti ini. Aduh, seperti ini. Sorry. Nah, nanti kalian bisa menggambarkannya dengan lebih baik lagi. Nah, ini saya beri nama V1, V2, V3, V4, V5. Kemudian di sini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang matrik agensi dari graf G4 misalnya seperti itu. Bagaimana representasinya? Berarti di sini saya tuliskan dengan matrik ya. G4 begitu. Nah, isinya itu adalah itu kan sudah dijelaskan ya matriksnya. Isinya apa aja 1 dan 0, ketika 1 dia adalah simpul I dan J berikatan. Berarti di sini dikatakan ada simpul I dan J. Berarti isian baris dan kolomnya adalah ya simpul-simpulnya sesuai dengan definisinya. Itu ada 5. Nah, kurang ke sana V5. V5-nya dihapus aja. V5 iya. Agak ke kanan. Kemudian di sini juga ada V1, V2, V3, ke bawah lagi, V4, V5 ya. Nah, begini. Oke, nah sekarang kita tinggal isi. Kita tinggal isi aja. Berdasarkan dari graf G4 ya. V1 berikatan dengan V1 tidak. Berarti 0. Ya. V1 berikatan dengan V2 iya. Berapa banyaknya? Ada 2 nih, E3 sama E1. Ya enggak? Berarti 2. V1 berikatan dengan V3? Iya. Berapa banyaknya? 1. Ya, nih. V1, V3, 1. V1 dengan V4, nih V1, V4, 1. V1 dengan V5 tidak ada, 0. Oke, berlanjut ke sini, ke baris yang kedua. V2, nih V2 nih. Dia berikatan dengan V1, iya. Ada 2. Karena dia ganda, 1 E3, 1 E1. Kemudian V2 berikatan dengan V2, tidak. V2 berikatan dengan V3 juga tidak. V2 berikatan dengan V4, ada 1 E2. V2 berikatan dengan 5, tidak. Oke, lanjut. V3. V3 berikatan dengan V1, iya 1. Ya, nih. V3 berikatan dengan V2, tidak. V3 berikatan dengan V3 juga tidak. V3 berikatan dengan V4, ada 2. E6 dan E7. V3 dengan V5 tidak ada. Nah, lanjut ke V4. V4 berikatan dengan V1 tidak ada. Oh, ada 1. Alah, 1 ada ya, 1. V4 dengan V2 juga 1. V4 dengan V3 itu 2. V4 dengan V4 tidak ada. V4 dengan V5 itu 1. Nah, ini V5 dengan V1 0. V5 dengan V2 juga 0. V5 V3 0. V5 V4 1. V5 dengan dirinya sendiri 1. Ya, jadi dia walaupun loop, dia tetap dianggapnya ini 1. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini 0, 0, 0, 0 ini kan seharusnya ada matrik diagonal ya. Matrik diagonal. Iya. Ya. Nah, matrik diagonal. Nanti jumlahnya banyaknya simpul, yang satu ini yang di diagonal ini dikalikan 2. Maka tetap nanti hasilnya akan sama. Tapi representasinya di sini graf dalam matrik agensi atau ikatan, dia tetap dituliskannya sebagai 1. Oke? Nah, seperti itu. Nah, ini matrik agensi. Sekarang matrik insiden. Nah, matrik insiden bagaimana? Matrik kehadiran. Tadi kalau kehadiran hubungannya ya simpul sama rusuk ya. Rusuk dan simpul. Jadi rusuk yang hadir pada suatu simpul. Nih, saya bikin di mana nih? Saya hapus atasnya aja. Ya. Matriks kehadiran atau matrik insiden. Matrik incidence. Oke, matrik incidence. Definisinya kayak gini.
Oke, di mana matriks AIJ itu ada 3, ya, ada 3. Jadi kita bicara tentang degree-nya dari simpul, degree dari simpul, karena dia bicara tentang rusuk dan simpul ya. Nah, gini aja 0, 1, 2 ya, supaya enak. 0 itu adalah ketika rusuk ke J tidak hadir pada simpul ke I ya. Ini hadir 1, rusuk ke J hadir pada simpul ke I. Nah, 2 kapan? Nah, loop rusuk yang berupa loop rusuk ya ke J hadir pada simpul ke I. Oke? Ya. Jadi itu bedanya. Nah, kita pakai yang ini sama ya. Sama dengan yang G4 tadi. Ini kita buat matriksnya. Kita buat matriksnya. Bentar. Oke. Kita buatnya di sebentar. Ini saya hapus ya. Saya tuh pengen bandingkan nih. Nah, saya bikin di sini aja. Sini ya, kita buat matriksnya. Matriksnya berbeda dengan yang ikatan ya. Kalau ikatan tadi kan antar simpul ya, jelas kalau di sini dia antara simpul dengan rusuknya. Nah, maka kolomnya adalah rusuknya. Rusuknya. Rusuk E1, rusuk E2, rusuk E3, E4, E5, E6, banyak ya. Agak geser ke sana aja deh. Ya. Sini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. V barisnya adalah verteknya atau simpulnya. Ya, ini bentuknya matrik ya. Ini bentuknya matrik. Kita dibuat matrik. Ini V4, V5 sini berarti. V5 sini. Saya hapus sedikit. Nah, ini V4. Ini V5. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat E1. V1. E1 hadir nggak pada V1 ya. Kita lihat E1 di sini. Enaknya tuh kita bacanya V1 di sini ya. V1 itu hadirnya pada E1 sama E3 ya. E1, E3. Berarti di sini 1, 1. Ya enggak? Yang lah, terus kemudian V1 ada juga E5 sama E4. E5, E4. Ya enggak? E3, E5, E4. Berarti yang lain 0. Nah, gitu nak. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi supaya gampang aja gitu ya. Rusuk ke I, kita memang bicaranya rusuk, tetapi supaya memasukkan ininya apa mensubstitusikannya itu kita enaknya pakai kayak gitu per barisnya. Tapi kalau kalian hobi per kolom ya nggak apa-apa. Kalau per kolom berarti E1 di sini. E1 kita lihat E1 di sini dia itu isinya dengan dia hadirnya pada simpul V2 V1. Berarti di sini ada. Yang lainnya ada V3 E1 itu hanya V1 V2 ya, berarti V3 0, V4 0, V5 juga 0. Nah, gitu. Boleh? Kalau mau per kolom, karena saya biasanya per baris ngisi itu per baris. Tapi kalau per kolom juga nggak apa-apa sesuai dengan definisinya ya. Rusuk ke J tidak hadir atau rusuk ke berapa hadir. Kalau saya sukanya ke kanan, jadi per baris saya ngisinya ke kanan. Tapi kalau teman-teman sukanya per kolom gitu ya, jadi E2 di sini. E2 itu mana? E2 ini dia itu hadir pada simpul V2, V4. V2 ada, V4 juga ada, berarti yang lainnya 0. Nah, gitu aja. Ya, tapi saya sukanya ke kanan, berarti saya sukanya gini. Tapi enak juga ya ke bawah.
Ya wis bawah wae ya. Kolom aja nggak apa. E3 mana E3? E3 ini ada V1 sama V2 ya, yang lainnya 0. Nah, bisa kayak gini. E4 mana E4? E4 di sini ada V1, V3, V1, V3 yang lainnya 0, betul ya? E5 itu ada V1, V4. V1, V4 lainnya 0. E6 V3, V4. V3, V4. Nah, V3, V4, E6, E7 sama V3, V4, V3, V4, E8, E8, V4, V5, V4, V5, E9, E9 hanya V5, V5. Aduh, mana tadi? 0, 0, 0, 2. Nah, gitu aja. Ya, seperti itu, teman-teman. Coba kita lihat lagi. V1, V2 ke V... Oh, ini kurang ini ya. Ini matrik ini ya. Aduh, sorry. Matrik intinya gitu ya. Ini 2, berarti V4 ke E8. V4 itu ada di E2, E5, E6, E7, E8. Tuh ya. Nah, seperti inilah perbedaan antara matrik ikatan dengan matrik kehadiran. Ya. Jadi kalau matrik ikatan itu ya ikatan antara simpul-simpulnya. Kalau materi kehadiran itu antara rusuk dengan simpulnya. Ya, jadi dicari per ininya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kenapa 2? Karena dia E9 itu adalah loop. Jadi rusuknya 2 derajatnya. Oke, itu saja untuk representasi matrik video kali ini. Kita sampai di sini dulu ya, supaya nggak terlalu banyak. Nanti, oh ya, saya beri sedikit latihan saja. Saya mau membuat suatu apa namanya ini, graf ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Saya bernama G6. Nah, silakan kalian tentukan matriks ikatannya dan matrik kehadirannya. Ya, itu saja dulu dari video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya, tentang materi yang berbeda tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.